Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepide Anggraini, mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mereview jurnal untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Web Security. Jurnal yang akan saya review yaitu Sistem Keamanan Berlapis menggunakan metode Access Control List dan enkripsi source code pada web login. Saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal ini, yaitu keamanan web merupakan isu terpenting dalam setiap implementasi aplikasi berbasis online. Berbagai peristiwa berkenaan keamanan web di berita-berita IT atau umum menjadi perhatian yang cukup mengkhawatirkan bagi developer web dan praktisi web. Kerentanan pada platform web dapat memungkinkan serangan keamanan dengan konsekuensi mulai dari kerugian ekonomi hingga pelanggaran privasi, misalnya dalam kasus yang tidak pantas diungkapkan berkenaan dengan catatan kesehatan elektronik. Masalah keamanan ini meningkatkan kebutuhan akan pertahanan yang lebih efektif untuk platform web. Meskipun demikian, sebagaimana diketahui bahwa melindungi layanan aplikasi web tidaklah mudah, mengingat kompleksitas dasar dari platform web beraneka ragam dan termasuk sejumlah besar komponen dan teknologi yang berbeda. Hal ini membuka peluang akan serangan besar yang terjadi pada aplikasi web. Hal ini kelemahan aplikasi web dapat dimanfaatkan melalui browser yang dapat dengan mudah mengekspos data penting dan sensitif. Melalui protokol web dapat merusak mempengaruhi kerahasiaan data yang dikirimkan. Demikian juga kesalahan penulisan kode pada web dapat dimanfaatkan untuk memasukkan konten-konten berbahaya ke dalam web yang dipercaya. Perancang aplikasi bersama dengan administrator dari sebuah sistem harus menentukan keamanan untuk aplikasi. Pilihan yang dibuat oleh pengembang dan administrator mungkin akan berdampak pada kinerja sistem. Meskipun autentikasi mungkin berdampak pada pendefinisian keamanan untuk berbagai jenis klien-klien dan pengguna. Untuk memenuhi aturan-aturan penentuan keamanan pada aplikasi web, maka dibutuhkan daftar akses kontrol atau akses control list atau ACL pada tiap-tiap pengguna berdasarkan wewenang akses masing-masing dengan tipe pengguna berbeda. Dibutuhkan ACL karena memiliki implementasi umum di semua platform. Alasan-alasan keamanan menjadikan sebuah aturan akses menjadi hal yang penting yang ditujukan kepada pengguna yang memiliki wewenang akses yang berbeda. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi hubungan aturan dalam ACL dapat menyebabkan aturan berlebihan atau bertentangan. Pengguna ACL setidaknya mampu untuk mempertegas keamanan yang ditetapkan kepada pengguna tentang hak dan wewenang atas penggunaan sumber daya aplikasi web yang digunakan. Pada paper ini dibuat sebuah metode sistem keamanan berlapis dengan mengkombinasikan antara metode access control list atau ACL dan enkripsi data dan data source code pada login from web login. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan data sensitif yang hanya orang yang berwenang dengan kunci enkripsi dapat memiliki akses yang diberikan. Data terenkripsi tidak pernah terlihat oleh server. Selain itu, server tidak memproses kunci enkripsi karena data yang terenkripsi sulit untuk mendeskripsi mereka tanpa kunci. Kunci enkripsi umumnya selalu untuk satu klien. Selain itu, setiap orang yang menggunakan layanan memiliki nama pengguna dan kata sandi yang unik untuk mengakses aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode ACL. Pada peneliti ini menggunakan tahapan berlapis memberikan sistem keamanan pada web login form sesuai dengan peran ACL yang dimiliki oleh user. Yang pertama ada no access, tidak memiliki akses ke dalam internal sistem.
Yang kedua ada normal user, memiliki akses ke dalam internal sistem pengguna sesuai dengan hak yang diberikan oleh admin user. Yang ketiga ada admin user, memiliki hak akses ke area admin dan semua area kontrol pengguna. Admin user biasa disebut pula sebagai super user. Adapun lapisan yang diberikan yaitu ada validation, digunakan untuk melakukan validasi terhadap isi form yang digunakan oleh user. Yang kedua ada verification, memastikan bahwa username yang digunakan untuk login benar-benar terdapat di dalam database. Yang ketiga ada authentication, memastikan dengan dilakukan kompresi bahwa antara username dan password digunakan untuk login benar-benar berpasangan. Yang ketiga ada authorization, memberikan otoritas atau kewenangan kepada user yang bersangkutan sesuai dengan peran yang dimiliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan model yang digunakan bagaimana proses activity, yaitu pengguna melakukan permintaan pada login form untuk user dan password. Setelah dilakukan proses validasi dari klien-klien melalui browser web, akan melakukan proses enkripsi terhadap teks password yang diberikan oleh pengguna, yang selanjutnya akan dikirim ke server bersama dengan username yang diberikan. Jadi, selama pengiriman data-data dari klien ke server, data password sudah dalam keadaan terenkripsi dengan menggunakan algoritma. Pada server yang ketiga, pada server proses dilanjutkan dengan melakukan authentication, yaitu membandingkan antara password yang dikirim dengan password yang ada di database dengan penyerata kecocokan username masing-masing password, baik dari sisi server atau dari sisi klien. Yang diinputkan pengguna login sudah benar-benar dienkripsi dengan metode algoritma yang sama. Jika tidak benar, maka peran user akan dikembalikan ke posisi no access. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada hasil pengujian. Sebelum dilakukan proses pengujian, maka akan dilakukan persiapan-persiapan berkaitan dengan pengujian, yaitu yang pertama struktur database, yang kedua prompt input data untuk menyimpan data user dan password pengguna ke database. Yang pertama itu dibuat form input menggunakan HTML untuk memasukkan user dan password. Selanjutnya dikirim ke server, disimpan ke dalam database. Berikutnya untuk membuat dan menyimpan database user, form disimpan dalam file HTML dengan input HTML, di mana untuk source code dapat dilihat pada bagian lampiran. Tidak jelas bagaimana proses keamanannya pada bagian ini karena tidak merupakan bagian dari pokok bahasan utama penelitian ini. Penguji 1 yaitu input validation. Penguji validasi ini akan dibuat menjadi dua bagian, yaitu validasi dari sisi klien dan dari sisi server. Hal ini untuk memberikan hasil yang berbeda dan asumsi perspektif yang berbeda. Dari penguji sisi klien, pada penguji ini menggunakan sebuah web login form dengan penggalan source code. Form disimpan pada form login dikarenakan agar bisa menggunakan validation input yang mewajibkan pengguna mengisi form yang diberikan. Dalam hal ini tidak boleh kosong. Kode lengkap dari file ini dapat dilihat hasil pengujian, yaitu jika form web tidak diisi, maka akan diberikan peringatan bahwa form harus diisi. Selanjutnya yaitu pada bagian field username diberikan max health 8. Hal ini dimasukkan agar isi field username tidak lebih dari 8 karakter. Hanya saja kelemahannya adalah field ini masih bisa digunakan jika kurang dari 8.
Hasil pengujian yaitu saat from field username diisi kurang dari 8, maka akan muncul penolakan atas isian tersebut. Pemberitahuan penolakan dari sisi server atas kurangnya jumlah form field yang ditetapkan. Saat form diisi sesuai dengan aturan validasi, maka proses dilanjutkan ke lampiran kedua keamanan, yaitu proses verifikasi. Selanjutnya yaitu hasil pengujian authentication. Pengujian ini dapat melibatkan pengujian terhadap password yang sudah dienkripsi dengan algoritma. Hal ini dikarenakan password yang dibuat bersama pembuatan username menggunakan enkripsi data dan yang tersimpan di dalam database. Agar password yang digunakan untuk login dapat diautentikasi, maka password tersebut harus dienkripsi juga dengan metode yang sama. Hasil pengujiannya adalah saat form ini dijalankan di web browser dan data username dan password diisikan, saat diklik tombol login, maka secara otomatis nilai dari password yang diinput pengguna akan dienkripsi dalam algoritma khas. Untuk source code, pengkodean algoritma khas ini menggunakan sumber dari pihak ketiga. Detailnya dapat dilihat pada source code. Proses login akan dihandle oleh file. Lalu saat proses pada sisi server, input action melakukan pengecekan sesuai data password yang dienkripsi dengan yang terdapat di dalam database. Saat perbandingan password ternyata tidak autentik berdasarkan username yang digunakan, maka akan diberikan pemberitahuan kepada proses autentikasi gagal. Selanjutnya ada pengujian authorization. Pengujian ini adalah pengujian lapisan terakhir, yaitu pemberian peran sesuai dengan peran yang ditetapkan oleh organisasi. Hasil pengujiannya adalah saat dijalankan aplikasi web server di atas. Proses pengecekan kewenangan atas peran yang dimiliki oleh pengguna yang sudah login. Yang kedua yaitu hasil tampil yang ditunjukkan untuk pengguna dengan akun adalah peran sebagai user normal. Pengujian source code enkripsi, yaitu enkripsi source code ini menggunakan tools dari pihak ketiga tanpa menghilangkan esensi untuk pengamanan data source code asli. Enkripsi ini berlaku untuk sisi klien, sedangkan source code dari sisi server tidak digunakan. Hasil pengujiannya, saat login dijalankan, file dapat berjalan dengan sempurna tanpa memberikan pesan error. Yang kedua, enkripsi terhadap file password from login berfungsi dengan baik. Walaupun sudah dienkripsi dengan algoritma khas yang digunakan untuk mengenkripsi file dari file password, tidak ada pesan error yang ditampilkan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yaitu secara umum penelitian ini adalah yang pertama, web login form dapat menjadi pintu masuk bagi hacker untuk melakukan penetrasi terhadap internal sistem jika tidak menggunakan pengamanan yang lebih baik.
Yang kedua, metode SQL dapat digunakan untuk sistem keamanan berlapis pada web login form. Yang ketiga, penanganan sistem keamanan metode SQL dapat dilakukan melalui server side terhadap web login. Yang keempat, yaitu kelemahan yang muncul dari keamanan web login form menggunakan metode SQL dapat dieksplorasi seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan hak akses yang diberikan. Yang terakhir yaitu keamanan enkripsi shortcode dapat mengatasi kelemahan dari keamanan web login form metode SQL dikarenakan sulitnya hacker untuk mengetahui variabel yang digunakan pada file form. Sekian presentasi dari saya untuk mereview jurnal. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.